Halo semuanya, kembali lagi di materi kelas 12 Teknik Komputer Jaringan, dan di sini kita akan menjelaskan tentang prinsip data kerja subscriber telepon, di mana ada 3 orang yang akan menjelaskan tentang materi ini. Yang pertama ada gua sendiri, nama gua Albert. Nama saya Juliano Alessandro Pratama. Nama saya Hanes. Siapkan alat tulis kalian, siapkan catatan kalian, dan semoga ini bisa membantu kalian. Oke, apa saja materinya? Yang pertama itu ada pengertian subscriber telepon. Jadi kita bisa tahu pengertian itu apa sih. Yang kedua adalah SDL, Digital Subscriber Line. Yang ketiga ada komponen yang penting yang digunakan SDL. Dan yang keempat ada prinsip kerjanya. Kita bisa tahu kerjanya subscriber telepon tuh kayak gimana gitu. Yang kelima ada instalasi, kita bisa tahu dengan instalasinya. Yang keenam ada konfigurasinya. Dari keenam ini kita akan belajar tentang materi apa saja yang ada di subscriber telepon, dan di sini kita akan mencakup semuanya. Kita akan menjelaskan satu persatu untuk kalian. Oke, catat baik-baik, pahami, semoga kalian bisa memahami dan belajar tentang materi tersebut. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertiannya. Apa sih pengertiannya? Yang pertama adalah teknologi yang menyediakan penghantar data digital yang melewati kabel yang digunakan dengan jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya kecepatan diunduh dari SDL berkisar dari 128 kDD sampai 2004 kbd. Itu tergantung dari teknologi SDL-nya. Dan kecepatan unggal SDL-nya lebih rendah dari unduh versi ASDL dan sama cepat untuk SDSL. Dalam memberikan layanan broadcast akses ke pelanggan, operator telekomunikasi ini memiliki berbagai ragam cara dan sisi media yang digunakan membedakan menjadi dua, yaitu wireline kabel dan wireless tanpa kabel. Teknologi wireline ini bisa digunakan teknologi SDL, yang dimana kabel modern AFC maupun optik. Sedangkan teknologi wireless tanpa kabel bisa dimanfaatkan dengan teknologi WLAN, BEWA atau WiMAX. Oke. Yang kedua adalah kita menjelaskan tentang SDL, Digital Subscriber Line, yang dimana kita akan menjelaskan tentang pengertiannya, penjelasannya apa, yang merupakan teknologi modern yang menggunakan jalur telepon yang sudah ada untuk menjalurkan data dengan bandwidth lebar seperti multimedia dan video. Salah satu contoh yang menggunakan SDL itu adalah PT Telkom yang namakan Speedy. Banyaknya teknologi SDL yang menggunakan sebuah lapisan transfer mode agar bisa beradaptasi dengan sejumlah teknologi yang berbeda. Implementasi di SDL dapat menciptakan jembatan jaringan atau perutean. Dalam konfigurasi jembatan jaringan, kelompok komputer pengguna diterhubungkan ke subnet tunggal. Implementasi awal menggunakan DHCP dengan menyediakan detail jaringan seperti alamat IP kepada peralatan pengguna dengan melintasi melalui alamat MAC atau memberikan nama host. 3 komponen penting DSL dan prinsip kerja subscriber telepon. Komponen penting DSL. Yang pertama, DSL transceiver berfungsi memisahkan voice band dengan band frekuensi yang lebih tinggi. Voice band ditransmisikan ke jalur telepon pelanggan, sedangkan band frekuensi yang lebih tinggi digunakan untuk kecepatan data tinggi antar PC. 2. Filter digunakan untuk memisahkan jalur data dan jalur suara. Biasanya disediakan oleh ISP satu paket dengan DSL modem. 3. DSLAM. DSLAM berfungsi menerima sinyal dari pelanggan DSL dan meneruskan ke backbone berkecepatan tinggi menggunakan teknik multiplexing. DSLAM terhubung dengan line DSL dengan kombinasi asynchronous transfer mode atau disebut ATM, frame relay atau IP. Fungsi DSLAM sebagai berikut. Yang pertama, sebagai filter voice dan data. Yang kedua, sebagai modulator dan demodulator. Dan yang ketiga, sebagai multiplexer. Prinsip kerja subscriber telepon.
Asymmetric Digital Subscriber Line atau yang disebut ADSL menggunakan kabel telepon yang telah ada, bukan fiber optics. ADSL juga dijuluki broadband. Dengan mengirimkan data dengan kecepatan bit yang tinggi berkisar antara 1,5 Mbps sampai 8 Mbps untuk arah downstream atau yang disebut sentral sampai pelanggan, dan antara 16 kbps sampai 640 kbps untuk arah upstream yang disebut pelanggan sampai sentral. Kemampuan transmisi ADSL inilah yang mampu mengirimkan layanan interaktif multimedia melalui jaringan akses tembaga. ADSL sendiri merupakan salah satu anggota dari DSL family. 5. Instalasi subscriber telepon umum. Instalasi subscriber telepon umum, perangkat yang dibutuhkan yaitu 1 unit komputer, 1 modem, 1 sambungan telepon. Pertama, network connection, control panel. Klik create a new connection dan klik next kotak dialog new connection wizard. 2. Network connection type. Pilih connect to the internet, lalu klik next kotak dialog network connection type. 3. My connection manually. Pilih set up my connection manually, lalu klik next kotak dialog getting ready. 4. Pilih connect using a dial-up modem, klik next kotak dialog internet connection, lalu setelah itu pilih modem analog yang Anda gunakan untuk setting dial-up, klik next dan selesai. 6. Konfigurasi subscriber internet telepon. Konfigurasi subscriber internet telepon. Banyak teknologi DSL menggunakan lapisan asynchronous transfer mode agar dapat beradaptasi dengan jumlah teknologi yang berbeda. Implementasi DSL dapat menciptakan jembatan jaringan atau penghalangan dalam konfigurasi jembatan jaringan. Komputer pengguna terhubung ke subnet tunggal. Implementasi awal menggunakan DHCP untuk menyediakan jaringan seperti alamat IP kepada peralatan pengguna dan autentikasi melalui alamat MAC atau memberikan nama host. Kemudian implementasi seringkali menggunakan PPP melalui Ethernet atau Asynchronous Transfer Mode atau PPPoE. DSL juga memiliki rasio pembagian jaringan data yang layak dipertimbangkan pada saat memiliki teknologi jalur lebar. Oke, segitu saja materi yang kita sudah sampaikan. Semoga materi-materi 1-6 ini yang kita sudah sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita, bisa memahami apa saja sih subscriber telepon itu, pengertiannya apa, prinsip kerjanya apa, dan lain-lain. Kata-kata yang salah mohon maaf. Sekian dari kami. Sekian dan terima kasih.